Mereka ini masih asik bermain-main menikmati keuntungan dari mengkomersialisasi barang-barang subsidi gitu loh. Ini kan betul menurut saya. Presiden kan gitu. Kalau Oxfam itu jelas 100 juta rakyat Indonesia dari yang termiskin itu kekayaannya sama dengan 4 keluarga konglomerat yang asetnya sampai 1.400 triliun kan gitu. 3 miliar galon ini harganya harusnya 16.000 sesuai dengan keputusan ketetapan pemerintah. HET itu harga eceran tertinggi. Tapi kenyataannya apa? Tidak ada tuh yang dijual harganya segitu. Di lapangan saya baru dari Pontianak kemarin itu harganya ada yang beli berapa? 35.000. Ini bukan hanya dipecat Pak. Kalau menurut saya langsung pecat, langsung bawa ke KPK atau ke penjara Pak. Karena tindakan kriminal ini. Ya saya wajar karena apa? Mazhab yang mainstream hari ini yang menguasai batok kepala isi-isi para scholar kapitalis ini kan itu gitu loh. Competition is not cooperation sih. Masuk deh. Yo datang lagi ini abang-abangan kita, aktivis dan pakar koperasi kita. Abang kita semua. Mas Suroto. Selamat datang Mas Suroto. Selamat datang Mas. Selamat datang. Mantap. Ini kemarin. Gimana anak muda ini? Apa yang perlu kita banyak yang mau kita tanya tentang koperasi itu ya? Tentu. Diskusikan. Iya, kemarin kan kita habis ngobrol juga kan sebelumnya sama Mas Suroto. Ternyata Mas Suroto membaca hal yang sangat sebenarnya ini sampel. Koperasi ini sebagai sampel atas ideologisasi dari pemerintahnya Pak Prabowo. Wah, pertanyaan berat nih. Nah, tunggu dulu, cuma kita pelan-pelan tapi Mas. Iya kan? Gini dulu Mas. Soal koperasi. Oke. Ini kan ini pertanyaan banyak orang dari dulu. Bagaimana koperasi itu bisa survive? Karena dari dulu udah ada KUD. Toh akhirnya mati juga semua. Apa yang ingin dilawan oleh koperasi ini sebenarnya Mas? Koperasi ini kan KDKMP maksudnya ini ya? koperasi secara umum dan KDKMP secara khusus nanti. Itu koperasi itu adalah ekonomi konstitusi. Karena apa? Demokrasi ekonomi kan. Wujud nyata dari demokrasi ekonomi yaitu. Bahasa sederhananya kan sebetulnya kan apa sih demokrasi ekonomi? Adalah di mana produksi, distribusi dan konsumsi aktivitas ekonomi penting ini itu berada di tangan masyarakat. Rakyat paling banyak kan gitu. Lah koperasi ini yang memungkinkan secara kelembagaan untuk inklusif dimiliki oleh seluruh masyarakat gitu. Bahkan lo misalnya jadi pelanggan toko, tapi lo bisa jadi pemilik toko itu karena kamu belanja di toko koperasi kan gitu. Nah ini sesimpel itu sebetulnya. Tapi masyarakat kita kan tidak pernah melihat itu sebagai best practice. Nah terus kemudian kenapa kok koperasi gagal di Indonesia terus ya tadi Om Bakti. Jangan Om Mas. Bro Bakti Jangan ya. Om. Nanti Malu lo saya. tambah tua gue tambah muda lagi. Ya itu masalahnya Mas. Nah, itu kenapa? Karena kita ini memang negara ini selama ini kan yang dipelihara adalah sistem kapitalis. Ya itu kemenangan sejak tahun 65 lah. Ya bisa diambil batas teritori waktunya di situ. Tapi yang paling penting adalah bahwa sistem kapitalis ini dalam wujud misalnya Orde Baru dalam konteks membangun state-led capitalism atau kapitalisme negara nih. Yang dimana posisinya itu negara itu sebagai penjaga keamanan dari instalasi bisnis para kapitalis kan gitu. Lo ngerampas eksploitasi tapi gue yang ngamanin kan gitu negara. Lah terus kemudian era reformasi ini apa? Juntrungannya kok gagal juga gitu loh. Itu karena apa? Negara diposisikan sebagai, kalau saya boleh nyitir langsung dari Prof. Dawam ini almarhum. Profesor Dawam Raharjo bilangnya apa? Pak Suroto, itu yang namanya Orde Baru itu negara sebagai penjaga keamanan. Lah di masa reformasi ini negara diposisikan sebagai pencuci toilet. Profesinya.
Kenapa? Karena suruh membersihkan berak kapitalis dengan negara hadir, ya apa segala macam yang pada intinya juga adalah memberikan ruang kepada para kapitalis ini untuk mengeksploitasi sumber-sumber hidup, sumber-sumber ekonomi rakyat, ya kan? Baik itu melalui produk-produk konsumeris maupun sumber daya alamnya yang dihabisin kan gitu. Nah, dari mazhab inilah yang sebetulnya harus digeser. Digeser kemana? Ya ke konstitusi lah, dikembalikan ke konstitusi. Apa itu demokrasi ekonomi? Demokrasi ekonomi salah satu wujudnya koperasi gitu. Nah, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang Kak Bakti tadi sampaikan itu menurut saya ini menarik gitu loh. Kenapa menarik? Karena ini jadi alasan Mas juga buat ada di Agrinas karena sebelumnya kritik betul tuh sama Agrinas Pangan Nusantara. Agrinas Pangan Nusantara, sorry. Yang disuruh diamanai oleh presiden untuk membangun fisik gedung gerai kan gitu. Tapi pikir saya ya namanya BUMN itu kan negara ya. Masa cuman bangun gedung terus kemudian langsung selesai gedungnya terus kemudian ditelantarkan kan gitu. Harus dibangun juga ekosistemnya sama negara kan gitu. Nah, ini Agrinas Pangan saya kira kalau misalnya sebagai BUMN diposisikan untuk membangun ekosistem dari bisnisnya ini sangat penting. Kenapa? Karena si para kapitalis ini maunya ya koperasi itu kecil-kecil jadi proyek pembinaan pemerintah gitu. Yang sesungguhnya ya cuman buat mainan seremoni-seremonian gitu. Proyek-proyekan gitu kan. Yang selama ini terjadi kan seperti itu. Sih itu yang terjadi selama ini kan Mas. Itu yang terjadi selama ini bro. Artinya dana yang dikucurkan lewat Kementerian Koperasi di masa lalu ya hilang begitu aja. Ya sudah berapa triliun dana-dana yang diprogramkan untuk membiayai koperasi. Ya kan Mas? Tapi apa hasilnya kan gitu. Sekarang ini secara GDP kalau dibandingkan dengan produk domestik bruto kita atau GDP kita. Itu PDB kita itu kalau dibandingkan dengan omsetnya koperasi itu average 1 dekade ke belakang aja itu tidak lebih dari 1% Pak. Tahun Kecil. 2025 ini angkanya 0,95%. Artinya tidak sampai 1% kita bilang soko guru lagi. Soko pinggiran aja kagak gitu. Ini kalau ngomongin soal koperasi. Tapi dalam konteks yang lebih besarnya bagaimana konstelasi-konstelasi ideologi ini yang harus kita diskusikan. Nah itu maksudku. Itu maksudku. Sekarang ini ada koperasi nih. Kita baca semua konstelasi prioritasnya Pak Prabowo. Oke, prioritas program maksudnya. Iya, prioritas program. Ini ada koperasi, ini ada MBG, ada sekolah rakyat dan seterusnya. Dan itu melibatkan aparatur negara, ada tentara, lalu ada kementerian BUMN. Ini kan satu garis yang ada di bawah presiden semua. Melalui program-program ini, MBG, koperasi, SR, sebenarnya apa yang ingin dilawan Pak Prabowo ini Mas? Ya kalau saya membaca Presiden Prabowo hari ini sedang mendesain, itu kan namanya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 itu kan bunyinya perekonomian disusun nih. Disusun kan berarti by design. By design. Kenapa by design? Karena kita ini sampai hari ini sebetulnya masih mewarisi kesenjangan struktural yang diakibatkan oleh sistem kolonial yang sampai hari ini belum tuntas kan. Kalau Gini rasio ini bukan Gini rasio pendapatan yang basisnya spending selama ini ya. Gini rasio kekayaannya atau kesenjangan kepemilikan kekayaannya masyarakat kita ini kan udah keterlaluan. Kalau Swiss kredit itu pernah 0, jelaskan dulu Mas. Indeks rasio Gini ini gimana? Indeks rasio Gini itu begini. Jadi kalau kita ini disebut indeks Gini rasio kekayaannya itu 0, itu artinya apa? Tidak mungkin juga semua harta kekayaan kita sama. Ya. Terus kemudian jadi mustahil 0. Nah sekarang ini menurut Swiss kredit itu 0,83 loh. Itu ngeri loh. Karena range cuma 0 sampai 1. 0 sampai 1. Berarti apa? Ada penumpukan kekayaan. Nah kalau kemudian kita ngacu dari laporan Selyos misalnya. Selyos itu kan misalnya melaporkan 55 konglomerat gitu kan menguasai 55
55% kekayaan gitu di Indonesia ini dikuasai oleh 55 konglomerat kan gitu. Kalau Oxfam itu jelas 100 juta rakyat Indonesia dari yang termiskin itu kekayaannya sama dengan 4 keluarga konglomerat yang asetnya sampai 1.400 triliun kan gitu. Nah, ini kan kesenjangan struktural ini. Kalau kamu tidak punya apa-apa, maksudnya tidak punya kekayaan, makanya kamu tidak punya kesempatan untuk mengkreasi pendapatan. Kan juntrungannya jadi kemiskinan, jadi macam-macam kan gini. Nah, koperasi ini alat mendemokratisasi ekonomi. Kenapa? Karena kepemilikannya terbuka bagi semua orang. KDKMP ini, kan ini anggotanya adalah orang yang ada di desa dan kelurahan. Makanya kan disebut koperasi desa kelurahan merah putih kan gitu. Artinya orang desa dan kota, berarti artinya seluruh rakyat Indonesia penduduk dewasa memiliki yang juga sudah berkontribusi bayar pajak, terus kemudian pajaknya ini sekarang untuk membangun koperasi itu menjadi pemiliknya. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa dalam mengambil keputusan di koperasi itu tidak bisa ditawar-menawar. Kalau ini tidak ada di KDKMP, ini berarti bukan koperasi sungguhan. Kalau misalnya dia itu tidak menerapkan one person one vote, satu orang satu suara dalam mengambil keputusan. Seberapapun modalnya di dalam, seberapapun. Betul. Karena apa? Hakikatnya gerakan koperasi itu sebetulnya kan perjuangan dari equality atau kesetaraan. Jadi apa? The Equitable Society Pioneers of Rochdale itu koperasi pertama, koperasi modern pertama yang ada di dunia ini yang dideklarasikan di Rochdale, Inggris tahun 1844. Itu kan disebut namanya aja sudah langsung memperlihatkan bahwa kami pionir masyarakat setara. We are the Equitable Society Pioneers of Rochdale kan gitu. Artinya yang ingin diperjuangkan kesetaraan. Kenapa kesetaraan? Karena ketika dia bekerja di perusahaan kapitalis itu mengusulkan jam kerja dulu. Jam kerja itu tahun 1844-an itu jam kerja 18 jam loh bro. Itu awal revolusi industri. Awal ya itu masa revolusi industri, bukan awal-awal tapi bukan sudah awal, terjadi masa revolusi industri. Terus mereka ini kan ingin supaya jam kerja jangan 18 jam. Terus kemudian gajinya jangan 5 penny. Tapi harus lebih baik. Tapi semua itu tidak didengar sama burjuasi, pemilik pabrikanis ini kan, pemilik perusahaan. Akhirnya apa? Oh, kalau gitu kenapa tidak kita bikin perusahaan sendiri? Apa-apa yang tidak kita miliki, ini aksiomatik ya. Apa-apa yang kita tidak miliki itu tidak bisa kita kendalikan. Kenapa tidak kita bikin perusahaan yang mulainya dari jualan sembako, 5 biji jenis sembako. Kalau sembako kita kan lain mungkin sama sembakonya orang Inggris. Lah dari sana mereka ini kemudian apa? Muncullah sistem koperasi ini sebagai temuan peradaban manusia. Kenapa? Karena merubah sistem. Walaupun tadinya itu toko itu hanya buka di hari Sabtu jam 8 malam sampai jam 10 sejarahnya begitu. Yeah. Terus kemudian itu kalau dihitung 1 bulan itu kan berarti cuma 8 jam ya. Yeah. Tapi mereka itu sedang mendeklarasikan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem kapitalis. Adalah apa? Bahwa toko ini bisa dimiliki oleh konsumen, oleh pekerjanya dan juga mereka yang memiliki modal untuk menginvestasikan uangnya di koperasi itu. Dan pembagian keuntungannya bukan hanya berdasarkan besarnya modal tapi apa? Berdasarkan buy more get more, belanja lebih banyak dapat lebih banyak. Sisa hasil usaha kalau bahasa kita atau dividen atau keuntungan lebih banyak. Nah, ini kan satu sistem ekonomi yang berbeda yang tidak juga sudah diajarkan di kampus lagi. Di sekolah-sekolah kan kita sudah tidak diajarkan ilmu koperasi nih. Padahal ini temuan peradaban manusia, apa salah dan dosanya gitu. Ini Mas. Nah, itu karena apa? Karena kita ini sekarang ini sebetulnya secara sadar atau tidak sadar bro, itu dikuasai oleh sistem kapitalis dari sejak ada di batok kepala kita. Sejak lahir malah. Dari paradigma kita aja, dari sejak lahir. Itu kita sudah dikuasai oleh kapitalis. Artinya dia udah membudayakan betul di hidup kita ini Mas. Dan kapitalis itu, dia tidak akan, kapitalisme langgeng itu bukan karena kekuatan modalnya. Tapi karena apa? Karena diafirmasi doktrinnya. Doktrin yang paling penting, competitiveness bro. Betul. Bang Bakti tadi bilang. Apa persaingan? Persaingan adalah kan the winner take all. Iya kan? The winner take all itu artinya apa? Pemenangnya adalah yang mengambil semuanya. Homo homini lupus gitu. Ya, tidak ada lagi homo socios. Tidak ada manusia itu makhluk sosial lagi di sini kan. Yang namanya sistem kapitalis. Serigala
manusia satu adalah Serigala bagi untuk serigala serigala lain. manusia yang lain. Homo homini lupus kan gitu. Nah, sistem kapitalis, mazhab Smithian, utilitarianis, mazhab ekonomis Scotland, Adam Smith ini kan, Iya, iya, yang mempercayai ini kan sampai hari ini Pasar. kan itulah yang ekonomi pasar atau ekonomi demand supply dan semua dianggap satiris paribus kecuali demand supply ini. Ini kan yang bekerja sampai hari ini. Iya, iya. Mau Walaupun disebut- kadarnya mungkin berbeda-beda mungkin ya, kadar keterlibatan negaranya gitu. Kan ini classical economy. Terus kemudian ada neoclassical economy. Neokapitalis. Sama aja sebetulnya. Kapitalis juga kan gitu. Neokapitalis itu dalam wajah apa? Welfare state. Negara kesejahteraan. Oke. Hati-hati dengan istilah negara kesejahteraan atau welfare state. Sekarang ini banyak scholar yang mempromosikan ini. Padahal ini iya, adalah iya. neokapitalisme itu sendiri. Iya, iya, iya. Ujung dari sistem kapitalisme historis kan ini. Individualis. Ya intinya adalah welfare state itu negara kamu harus campur tangan. Yang tadi Iya, iya. dibilang sama Profesor Dawam, profesinya jadi pencuci toilet kan, membersihkan berak kapitalis kan gitu. Nah ini apa Harjo. yang harus kita diskusikan dengan programatik Prabowo ini? Apa? Sebelum ke sana Mas. Pertama ada dua nih yang saya tahan dari tadi nih. Dengan adanya koperasi dan proyek strategis yang lain itu, artinya Pak Prabowo ingin menghantam sistem lama yang sudah mapan secara perlahan. Pertama itu. Yang kedua, ini yang tadi kita nggak diajarkan di sekolah soal ini nih, Mas bilang gitu kan. Emang koperasi yang kayak gitu pernah berhasil, Mas? Kenapa? Koperasi yang kayak gitu, yang kayak yang Mas cerita tadi itu, yang di zaman revolusi industri itu. Ya kan Pernah berhasil. sekarang ini koperasi ini kalau kita hitung di seluruh dunia itu banyak yang berhasil, nggak usah di Mister jauh-jauh. DIY. Misalnya di mana? Di Singapura misalnya. Singapura itu namanya NTUC Fair Price misalnya. NTU. NTUC itu National Trade Union Kooperatif itu menguasai pasar retail sampai 64% bro. Kalau kita kan di sini dikuasai duopoly merek gitu kan. Nah, ini Minimarket itu Ya, ini. di mana-mana dan ini kan milik siapa gitu loh, milik konglomerat bukan milik rakyat kan gitu. Iya, Lah, iya. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kok dibully mau dibangun. Ini kan juga sebetulnya karena apa? Ya kita sudah terlalu nyaman dengan sistem itu. Termasuk misalnya apa? Iya. Barang-barang subsidi itu adalah barang publik kan. Contoh gas melon yang 3 Iya, kilogram itu iya, yang iya. ibu-ibu, bapak-bapak itu pada masak itu kan pakai rata-rata itu. Itu ada 3 miliar galon. Terus kemudian apa? 3 miliar galon ini harganya harusnya 16.000 sesuai dengan keputusan ketetapan pemerintah. HET itu harga eceran tertinggi. Tapi kenyataannya apa? Tidak ada tuh yang dijual harganya segitu. Di lapangan saya baru dari Pontianak kemarin itu harganya ada yang beli berapa? 35.000. Anggaplah 25.000 berarti ada untung berapa itu? Ada untung berarti 9.000 kan? Kalau dari 16.000. 9.000 kalikan berapa bro? Tadi 3 miliar galon. 27 triliun bro. Selama ini apa? Itu adalah barang-barang subsidi yang harusnya diterima oleh rakyat dan dinikmati subsidinya oleh rakyat. Tapi apa? Dikomersialisasi oleh para kapitalis jalur birokrasi ini. Artinya bukan cuman gas melon itu dong, Mas. Bukan hanya gas melon, semua barang subsidi selama ini kan tidak ada yang dijual di harga HET yang ditetapkan pemerintah. Ini tindakan kriminal, ini kebiadaban karena apa? Karena ini mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat gitu loh. Iya. Ini barang ini kan ngeri kan. Nah, ini dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kemarin kan Presiden Prabowo udah bilang tuh, seluruh barang subsidi akan harus kita salurkan semua melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Alamatnya jelas tuh, tegas. Artinya apa? Rakyat akan menikmati betul-betul apa yang menjadi ketetapan dari harga eceran tertinggi tadi gitu. Nah, ini salah satu koreksi kan. Koreksi daya beli masyarakat pasti akan meningkat. Bayangin kalau hari-hari kita biasa belanja gas melon itu 25.000 terus kemudian jadi 16.000. Itu kan pendapatan buat orang kecil itu kalau perkalian-perkalian begini ini penting kan. Buat teman-teman Mas Bakti. Mungkin gak terlalu penting tapi penting buat Mas. mereka sangat penting bro. Teman-teman ini masak kalau di kosan. dikalikan gitu. Tapi ya
kita sebut sebagai perubahan dari sistem demokrasi itu seharusnya ya memang harus diawali dengan demokrasi ekonomi. Selama ini demokrasi politik itu minus demokrasi ekonomi. Padahal kalau demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi mazhab Anglo-Saxon ini adalah apa? Akhirnya yang lahir adalah autokrasi. Autokrasi itu dalam bentuk apa? Fasisme dalam keseharian yang nyata adalah apa? Kita ditindas oleh monopoli dari pengusaha-pengusaha kapitalis kan? Sibuk dengan obrolan politik gitu. Betul. Sampai pendekatan kita selalu sipol. Teman-teman NGO ini juga ngobrolnya adalah ngomongin soal sipil politik. Hak sipil politik lupa hak ekosoknya. Ekonomi, sosial, dan budaya. Padahal ini kan dua hal yang harusnya dibahas bersama-sama. Demikian juga demokrasi. Ngomong demokrasi politik tanpa demokrasi itu bullshit bro. Kita dukung koperasi kalau gini nih. Iya kan? Oke mas, aku juga mau nanya jadinya. Jadi kalau dikatakan tadi barang-barang subsidi itu sebenarnya punya harga yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu sebaiknya dikoperasi karena biar harganya tetap segitu. Kalau kita sebar ke komersil oleh kapitalis ini harganya naik diuntung di mereka. Walaupun kita tahu itu kejahatan yang sebenarnya harus dibongkar. Yang aku mau tanya juga adalah terkait dengan pengelolaan KDMP-nya dulu nih. KDMP itu kan memang banyak yang beredar. Kalau kita baca secara nomenklatur pasti yang ada kaitannya itu Kementerian Desa. Ada kaitannya dengan Kementerian Koperasi. Betul. Terus kemarin latihan manajemennya sama Kementerian Pertahanan. Terus hari ini Agrinas juga sebagai badan usaha yang membawahi KDMP. Walaupun kita tahu sampai hari ini cuma bangunannya doang. Membangun. Ya. Tugas membangun. Tugasnya membangun. Sekarang udah berapa mas? Udah berapa ya mas? Kalau yang sudah selesai bangunannya ini baru bangunannya. Kan memang tugasnya Agrinas kan membangun. Membangun fisik gerainya. Itu kurang lebih ya sekitar 16 ribuan lah hari ini. Pola manajemen koperasinya nanti gimana mas? Dikembalikan ke desa? Kementerian ikut campur? Agrinas maksudnya gimana? Jadi ini yang disebut dengan proses top down ofisialisasi. Ya kan? Dari atas. Sebagai affirmative action. Untuk apa? Melawan si kapitalis harus hadir negara kan gitu. Kalau tidak ada BUMN gimana mau membangun jalur distribusi yang bisa langsung ke prinsipal ke pabrikan misalnya. Kalau kita dibiarkan rakyat kita yang kecil-kecil ini membangun koperasinya atau yang koperasi silo-silo ini ya nggak bakalan ketemu kan. Nah itu butuh negara. Lah negara itu sebetulnya ujung pelurunya itu harusnya ke kapitalis ini supaya apa? Jangan serakah-serakah kan gitu kalau Pak Prabowo kan bilangnya gitu. Nah terus kemudian kenapa kok ini sekarang itu dibully ya? Memang karena belum jadi kenyataan kan gitu. Terus kemudian tadi disebut dengan kementerian-kementerian itu. Ini mau upaya pemerintah itu dalam bentuk lembaganya apapun. Kalau bisa semua kementerian itu concern. Bukan hanya yang disebutkan tadi. Itu seluruh kementerian, seluruh pemerintah itu wajib concern membangun ini. Kenapa? Karena demokrasi, ekonomi, institusinya itu sangat penting dibangun. Demokrasi politik ini kan selama ini kan sudah over kan. Institusi sipol ini kan banyak sekali yang membicarakan tentang hak politik gitu itu sampai ada badan pengawas pemilu dan mengawasi pemilu mengawasi pengawas gitu. Terus kemudian mengawasi pengawas yang mengawasi pengawas. Sementara yang mengawasi institusi ekonomi nggak ada. Sementara yang membangun institusi demokrasi ekonomi nggak ada. Akhirnya ya kayak gini yang tadi saya bilang, kesenjangan, kemudian kesempatan masyarakat untuk meng-create kekayaan. Masyarakat kita di bawah ini sudah dihisap habis-habisan darahnya, bahkan sudah tidak ada darahnya, masih diperes lagi kan oleh para kapitalis birokrat sama kapitalis jahanam ini kan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri ini kan gitu. Mas Suroto kan juga keliling nih, Mas Suroto juga keliling pasti ke lapangan juga. Aku juga pengen tahu tentang ini kan kalau aku dapat di medsos tuh buruknya semua lah tentang KDMP nih. Siapa yang memburuk-burukannya kita juga nggak tahu ya. Mungkin kapitalis itu. Oke. Ada nggak mas satu contoh yang memang KDMP-nya itu udah beneran jalan, manajemennya itu udah beneran jalan. Saya nggak tahu juga apakah KDMP ini mesti untung besar atau untung kecil. Karena yang beredar sekarang untung kemarin tuh 78.000 lu lewat nggak di ini lo? KDMP untung 78.000 kan dalam arti gue. Apa memang tugasnya nggak cari untung kan? Atau Agrinas datanya terpusat bos. Iya gimana? Jadi begini, pertama yang namanya koperasi ini kan milik anggota. Anggota itu kan masyarakat. Seluruh masyarakat. Kalau KDKMP ini spesial ini. Jadi dimiliki oleh seluruh masyarakat karena kita ini semua pembayar pajak. Itulah duitnya yang digunakan untuk membangun kan gitu. Terus kemudian kalau misalnya tadi itu pertanyaannya adalah apa?
Ada nggak yang koperasi yang sukses. Iya. Ini Agrinas Pangan itu baru diperintahkan membangun fisiknya itu November 2025 bro. Iya. Baru 6 bulan yang lalu gitu. 83.000 lagi. 83.000. Terus kemudian tadi kan itu baru final di setup di fisiknya. Iya. Lah terus kemudian kemarin sudah dideklarasikan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan pengen kelihatan mungkin kan. Iya. Kan ada yang dia kunjungan udah barang tuh udah ada jalan kan. 1061 memang yang sudah operasional. Tapi itu pun kan ini sekarang di Rut Agrinas teriak-teriak ini Kementerian Kesehatan kenapa kok tidak segera mengirim nakesnya untuk mengisi gerai pemeriksaan kesehatan misalnya. Terus kemudian kenapa kok ini BUMN yang punya barang-barang subsidi tadi yang saya sebutkan itu tidak segera dikirimkan ke KDKMP. Padahal minyak kita nggak ada gitu. Nah sekarang dengan hari koperasi kemarin 12 Juli itu sebagai hari koperasi kemarin pidato Presiden Prabowo itu menyatakan bahwa seluruh barang-barang subsidi harus dikatakan dimasukkan di koperasi desa kelurahan Merah Putih atau disalurkan melalui koperasi desa Merah Putih. Ini paling penting. Nah itu kalau kita lihat barang subsidi itu kan di fiskal itu kan 310 triliun. Terus kemudian kalau kita ambil nilai keekonomiannya itu kurang lebih adalah 1.000 triliun. 1.000 triliun itu sudah jadi omset otomatisnya koperasi kalau ini diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo ini dijalankan kan gitu. Tapi pantas masih sepi karena kementerian belum kirim barang-barang ini. Ini musuhnya malah justru musuh presiden ini adalah menteri-menterinya dan dirut BUMN yang ngawur yang sampai hari ini tidak ngikutin perintah presiden. Barangnya nggak ada bos. Iya barangnya kan sepi. Enggak maksudnya barang subsidi itu nggak ada. Ya selama ini ada di jalur distribusi yang tadi dikuasai oleh mafia yang tidak mau menjual sesuai HET yang itu adalah kebiadaban dan karena juga kejahatan. Kalau dijual secara HET mereka nggak untung. Iya, gua karena harga harus di-markup kan. Jadi kalau mau ditanyakan sukses ya ini baru mulai kan. Mas Suroto anggaplah udah teriak-teriak. Ini kementerian nggak kirim barang subsidinya kemana? Ya mereka nggak mau lah karena mereka quote unquote mafia karena mau ambil untung. Tindak tegasnya apa? Tindak tegasnya adalah rakyat seluruh Indonesia saya minta supaya mendemo seluruh menteri-menteri yang menahan barang subsidi ini yang dijual dengan harga ngawur, harga biadab untuk disalurkan melalui KDKMP supaya dapat diterima itu sebagai harga eceran tertinggi seperti yang ditetapkan pemerintah. Itu yang bisa mencegah yang bisa mendorong supaya cepat koperasi KDKMP ini. Dan nanti seluruh kalau ada keuntungannya ada sisa hasil usaha walaupun disebut koperasi itu orientasinya benefit ya bukan profit oriented. Yang tadi itu kok ada keuntungannya 78. Loh, kalau itu koperasi, Bro. Itu kalau perlu benefit oriented bukan profit orientednya di situ. Kalau perlu dijadikan kesejahteraan semua, nggak apa-apa. Tapi kan kita butuh juga pengembangan modalnya nanti kan dan sebagainya kan. Kalau perusahaan itu kan ada reserve fund gitu. Lah reserve fundnya dari mana ya? Dari mungkin SAU yang disisihkan kan gitu. Tidak dibagi semua atau tidak di berarti barang-barang ini sifatnya menunggu ya, bukan deadline ya. Nah ini kan menteri-menteri ini dan juga dirut-dirut BUMN yang menguasai barang-barang subsidi inilah yang menurut saya mereka ini yang belum jelas gitu loh. Mereka ini masih asik bermain-main menikmati keuntungan dari mengkomersialisasi barang-barang subsidi gitu loh. Ini kan betul menurut saya. Presiden kan gitu. Iya. Iyalah kalau barang subsidi itu baru barang subsidi, Bro. Belum lagi barang-barang yang nanti ini kan dibully juga tuh. Oh, itu ada ngambil barangnya dari gudangnya Indomarko kan gitu. Iya. Orang-orang semua kayak ahli retail semua. Gua ini kerja di toko jadi penjaga toko 26 tahun, Bro. Bener-bener saya ini penjaga toko. 26 tahun saya tahu apa itu yang namanya prinsipal, apa itu yang namanya distributor, apa itu agensi, apa itu grosir, apa itu retail. Nah, di sini ini orang komentar tidak tahu menahu bagaimana sebetulnya barang itu. Barang ini kan barang punya pabrik tapi prinsipal ya. Tapi ada di distributor yang kebetulan mau buka toko di situ kita belum ada jalur distribusi, belum ada gudangnya kan. Kita ini kan baru membangun KDKMP-nya, belum ada gudang distribution center kita gitu loh. Masuk ngambil barang kayak gitu terus kemudian diolok-olok. Padahal ini mengolok-olok perusahaan milik sendiri tuh. Gila gak ini kapitalis itu men-setting algoritma kita untuk menyerang
lembaga atau institusi demokrasi ekonomi milik rakyat Ada ini. juga yang diejek-ejek Bang. Di atas gunung katanya. Di tepi danau. Banyak tuh diejek-ejeknya tuh. Lokasi-lokasi pembangunannya itu. Ya namanya bad news is good news kan. Ya. Ya itu kan diputar terus kaset gitu kan. Yang putar siapa nih, kapitalis ya Bang ya? Ya saya nggak tahu alamatnya, tapi kalau Anda yang teman-teman media ini pasti tahu lah bagaimana caranya membuat analisa atau discourse network analysisnya ini komentarnya dari siapa? Ada endorser seperti Profesor Renal Kasali misalnya. Ini sekelas Profesor Renal Kasali aja yang seorang saintis, scholar tapi ngomongnya nggak karu-karuan kayak gitu, kayak orang bullying gitu. Ini apa kalau bukan rancang bangun untuk merusak supaya operasi ini gagal gitu. Ini karena Mas menyinggung Mantap juga. Prof Renal, ya kan? Ini kan beda mazhab Mas. Ya memang mazhabnya kapitalis, gue ya udahlah, orang dia neoklasikal percaya bahwa persaingan adalah yang utama, itu kan statement beliau sendiri. Yang tadi saya bilang kapitalisme itu tidak langgeng karena kekuatan modalnya, tapi karena diafirmasi dogma atau doktrin persaingannya, dan itu didoktrinkan oleh teman-teman di kampus termasuk Profesor Renal ini sebagai kapitalis kan. Doktrin dalam tanda kutip saya udah kayak kebenaran yang harus dianggap mutlak gitu kan. Kompetitif adalah hal yang mutlak benar. Competition lawannya adalah cooperation. Kooperasi adalah berasal dari kata apa? Cooperation, kooperatif, kerjasama. Jadi vice versa. Jadi kalau orang yang tidak setuju dan membuli kooperasi ini, ya saya wajar karena apa? Mazhab yang mainstream hari ini yang menguasai batok kepala isi-isi para scholar kapitalis ini kan itu gitu loh. Competition is not cooperation sih. Right? Ada juga Mas candaannya gini Mas Roto. Ini kan kita ngikut Rusia aja. Kita rasa nih perusahaan mengancam kedaulatan negara, ya kita akuisisi aja. Quote unquote ada yang bilang gini. Ya udah negara ambilnya 51% barang-barang retail, bukan barang-barang retail. Indomaret, Alfamart, lu beli aja sahamnya 51%. Negara paksa untuk ngambil itu. Ada yang mau ngomong gitu tuh, ide-ide begitu loh Mas. Enggak, ini negara demokrasi bro. Iya. You can doing everything here. This is democratic country, Ini right? kan netizen kan Nah ngomong. terus kemudian apa? Lu ambil aja katanya. Yang paling penting adalah bagaimana melepaskan hegemoni kapitalis ini dari pikiran dan batok kepala kita. Kenapa? Karena kalau kapitalis itu sudah menggurita, mengakar, itu nancepnya pertama di batok kepala Pak. Terus masuk sampai ke perut-perut, isi perut kita jadi melahap produk kapitalis kan gitu. Batok kepalanya ini yang harus dicernihkan gitu loh. Oke. Batok. Ini perlawanan Kepala. perlawanan ideologis. Isi kepala. Artinya ini perlawanan ideologis yang dilakukan Prabowo. Sangat ideologis bro. Kalau tidak ideologis, buat apa saya mendukung? Saya mendukung proyek-proyek ideologis yang konstitusionalis. Dan perintahnya jelas, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Real, disusun. Gini juga Mas Suroto. Bukan tersusun. Saya mungkin ya selalu yakin dengan apa cita-cita atau keinginan Pak Prabowo dalam membangun masyarakat yang lebih baik lah. Kan kemarin kalau kita bicara tentang MBG kita tahu lah niat Pak Prabowo intervensi gizi karena anak-anak nggak punya gizi. Tapi kan dalam tataran ide, the best. Tapi dalam tataran pelaksanaan ya pasti banyak gonjang-ganjing lah. Itu yang terjadi juga di MBG. Begitu juga di KDMP. Ya itu Jampitsus. Iya. Maksud saya di KDMP kan idenya kayak Mas Suroto bilang, idenya baik sekali. Barang-barang subsidi harus langsung tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan. Tidak ada lagi mafia-mafia segala macam. Idenya menarik. Tapi dalam tataran pelaksanaan pasti banyak tantangan. Tantangan terbesarnya tentu yang kayak Mas Suroto bilang, menteri-menterinya mungkin belum kirim barang. Atau udah ada KDMP-nya, manajemen udah jalan. Bukan apa-apa karena mereka nyaman dengan permainan itu kapitalis. Iya mungkin permainan kapitalis. Manajemennya ada, gedungnya ada, produknya ada. Pun kita teriak-teriak barangnya gak dikirim-kirim gitu kan. Kan jadi tantangan yang lebih besar. Sehingga apa yang terjadi setelah itu, realisasi ide gak jalan. Nah realisasi ide gak jalan ini mau sampai kapan Mas Suroto kalau begini terus? Sedangkan kan sudah ada yang dibangun, sudah ada yang jalan. Para pegawai-pegawai sudah dilatih tuh sama Menhan tuh untuk latihan kedisiplinan dan segala macam. Mau sampai kapan nunggu? Kan sebenarnya sesuatu yang semacam ini kalau presiden bilang, lu belum kirim, lu gue ganti aja deh gitu. Kan banyak cara
yang bisa dilakukan walaupun presiden udah pidato. Misal, lah Agrines telepon aja Pak Listio misalnya. Ini coba ditindaklanjuti atau siapapun lah untuk bisa menyelesaikan ini secara cepat. Karena gini Mas, masyarakat di bawah kan menonton dan melihat. Dan yang paling penting bagi mereka adalah ini harus cepat terrealisasi. Kita nggak peduli mas caranya, mau menterinya belum kirim atau menterinya belum kirim segala macam. Tapi masyarakat tontonan dan setiap hari keburukannya ditonton terus sama orang gitu. Betul. Untuk menuju sampai titik baik dalam hal ini gimana itu mas? Kalau gua presidennya, gua langsung pecat hari ini itu menteri dan dirut-dirut BUMN yang masih menahan barang itu. Dan saya berharap presiden juga berpikir dan bersikap seperti apa yang ada di pikiran saya. Mas, Ini kan penghambat kesejahteraan rakyat, Pak. itu Dan pertarungannya mereka ini- beda lagi tuh mas. Itu battlefieldnya beda lagi. Dan kalau mandek atau mogok, itulah fungsi politea, civil society. Kan gitu. Kita ini kan demokrasi kan begitu bro. Kalau state ini mandek, politeanya yang bekerja. Tuntut habis-habisan. Kalau perlu apa? Ada demo besar-besaran menuntut harga barang-barang subsidi segera dimasukkan ke DKMP dan disalurkan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Tapi udah ada regulasinya belum mas? Kalau regulasi kan peraturan untuk HET sudah ada. Bukan untuk Untuk menyalurkan. Iya. Untuk menyalurkan kemarin itu kan presiden sudah ngomong, Iya. sudah bicara di pidato. Iya. Harus dimasukkan seluruh barang subsidi ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Itu artinya apa? Ampres, amanah presiden bro. Itu kan tanggalnya sudah ada, 12 Juli pas hari koperasi. Iya. Tinggal kasih nomor doang. Ketik semalam jadi gitu loh. Nggak usah ketik semalam, itu 5 menit juga jadi kan. Iya. Tapi itu sudah ampres, amanah presiden. Gitu. Statement presiden itu adalah ampres Pak, amanah Pak. Kalau ada menteri yang ngawur, nahan-nahan barang subsidi dan mereka asik bermain-main mengkomersialisasikan barang subsidi ini bukan hanya dipecat Pak. Kalau menurut saya langsung pecat, langsung bawa ke KPK. KPK atau ke penjara Pak. Karena tindakan kriminal ini. I'm serious. Iya itu tindakan kriminal. Dan terus sangat emosional kayak kalau lihat Kenapa? penderitaan rakyat betul-betul di bawah itu kayak apa. Aku itu bekerja untuk masyarakat di bawah betul Pak. Aku membangun koperasi Dulu yang koperasi, ya. bottom up. Dan ada Gimana 22 rasanya, Mas? koperasi. Bagaimana uang-uang itu dikumpulkan dari masyarakat, mengambil manfaat dengan membangun koperasi serius gitu loh. Terus kemudian ini ada peluang besar untuk menjalankan amanah presiden ini. Bentar mas. Di pengalaman mas setelah membangun koperasi yang bottom up itu, gimana mas Ya penilaian mas? sangat penting. Koperasi itu memang dari bottom up itu sangat penting gitu. Tapi ini kan ada kesempatan untuk apa? Membangun masifikasi dari gagasan demokrasi ekonomi gitu. Ini artinya apa? Ada kesempatan untuk merubah supaya kita tidak lagi ke sistem kapitalis terus kan gitu. Coba bayangkan ini baru ke ADMP ini nanti menyalurkan barang subsidi, mengoreksi barang-barang yang selama ini hanya dikuasai oleh duopoli tadi. Yeah. Terus kemudian nanti fungsinya adalah fungsi off taker atau membeli produk-produk masyarakat dengan disediakan fiskal yang memadai misalnya. Kemudian teman-teman yang mau menanam ini bukan hanya dapat harga pupuk murah tapi apa? Mereka itu bisa apa? Bisa dibantu dengan kredit program yang murah gitu lah. Ini sistem terpadu gitu lah Yang ya. itu sudah diomongkan sama presiden juga bahwa presiden itu pengen bunga untuk orang kecil itu 8% kan gitu. Bukan bunga yang kecil itu malah justru untuk orang-orang kaya kan gitu. Nah, ini mission yang possible dan tinggal dieksekusi. Tapi eksekutornya ini aku sampai geli loh. Kadang aku pikir apa sebaiknya saya usul aja langsung saya bikin surat ke presiden supaya ngangkat saya jadi menteri segala rupa untuk menghajar menteri-menteri ngawur ini ya. I'm serious. Ya. Saya siap. Karya saya, nyawa saya, hidup saya untuk republik ini, untuk masyarakat Pak. Nggak ada yang saya pertaruhkan di dunia ini lagi. Oke. Lu dengar nggak tadi statementnya? Iya Ini menteri-menteri biadab tadi. Tapi kalau bener tahu gua nama menterinya kita timbulkan nih menteri biadab.
Ya teman-teman wartawan lah. Enggak. Enggak lah tugasnya untuk mencari siapa yang di sini aja biadab. udah. Di sini aja simpan dulu di sini nih sampai waktunya nih. Iya, Dulu di kepala nih. Kita ini Mas. dalam kepala kita. Tadi Mas aku bisa dapat jawaban kalau yang ingin dilawan Pak Prabowo ini adalah kapitalisme yang menghisap tadi itu kan. Oke, cuman itu kan satu rangkaian yang luas, gitu kan. Sebenarnya kalau yang saya baca dari obrolan tadi itu, yang ingin dipotong Pak Prabowo itu adalah rantai pasoknya, bukan sumber kapital itu, bukan sumber kapital yang menghisap itu, yang mana menurut saya itu oke. Maksud saya mungkin keuntungan berlebih yang dihisap dari rakyat ini itu bisa berkurang karena rantai pasokan itulah yang ingin yang tadinya bengkok panjang jalurnya sekarang ingin diluruskan biar lebih efektif jalurnya gitu loh Mas. Kalau saya nangkepnya gitu. Tapi kalaupun kita ini juga banyak scholar yang mengkritik soal oligark ini ya, kapital itu. Meskipun saya nggak yakin kita punya alternatif lain kalau itu maksudnya struktur yang mapan itu dibubarkan secara paksa, secara paksa lah. Dalam satu waktu sekejap, itu sistem kapitalisme itu hancur. Kita sedang ketergantungan dengan sistem itu sekarang gitu loh Mas. Ya namanya perubahan itu kan incremental. Presiden Prabowo seorang demokrat dengan mengatakan bahwa dia tidak akan menghancurkan orang-orang kaya kan gitu. Tapi yang akan dihancurkan adalah keserakahan. Terus kemudian kalau presiden ini dituduh fasis, kan sering kali gitu loh. Fasis. Seorang fasis tidak akan membangun institusi demokrasi ekonomi, bro. Dia justru fasis itu bermusuhan dengan institusi demokrasi ekonomi. Karena apa? Yang akan melahirkan demokrasi sejati, yang melahirkan suara yang equal itu adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus dijalankan dua-duanya. Selama ini sebetulnya kita itu kan ditindas sama autokrasi juga. Autokrasi, fasisme, korporasi kan. Yang mensubordinasi negara, yang mensubordinasi pemerintah, yang menjadikan presiden hanya sebagai boneka kan gitu. Menteri-menteri adalah sebagai kalau di bawahnya boneka. Penghias aja. Penghias taman-taman boneka aja gitu. Ini kan. Inilah yang kadang saya itu merasa greget juga. Maksudnya gini, saya itu anti fasisme, Mbak. Anti fasisme. Tapi fasisme yang sesungguhnya itu lahir itu karena apa? Kelangkaan institusi demokrasi. Institusi demokrasi tidak bisa dibangun dengan demokrasi politik dan minus demokrasi ekonomi. Ini teman-teman scholar yang mendoktrinkan mazhab Anglo-Saxon, mazhab Anglo-Amerika ini yang memisahkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, urusan sipol sama urusan ekosok. Inilah yang sebetulnya juga perlu dibabat juga secara wacana gitu, secara diskursus gitu. Saya itu menulis misalnya menolak negara kesejahteraan, welfare state. Wah Suroto, negara kesejahteraan kan bagus itu. Iya, neokapitalisme yang akan menghabisi negara supaya tergantung sama utang untuk membiayai biaya promosi sosial kan. Bukan meng-create kekayaan dari rakyat melalui sistem demokrasi ekonomi. Konstitusi kita jelas kok, demokrasi ekonomi bukan welfare state, bukan negara kesejahteraan, bukan neokapitalisme gitu loh. Mas, coba jelasin dulu ke penonton, welfare state itu apa? Welfare state ini bahasa sederhananya nih. Jadi negara suruh menolong tangan kiri. Tangan kiri itu maksudnya adalah mereka itu kelompok miskin, kelompok rentan, kelompok yang tertinggal kan gitu. Dengan negara hadir. Nah, program-program promosi sosialnya dari mana? Itu ya pendapatan negara itu secara fiskal cuma 2 bro. Pajak. Kalau tidak pajak berarti utang. Ya kan, yaitu termasuk pendapatan non pajak kan gitu. Tapi yang jelas itu adalah pajak dan utang gitu. Kalau tidak terpenuhi kan utang. Makanya kan kita sekarang terjerat nih utang kan. Meningkat terus kan.
Kenapa? Karena untuk membiayai biaya sosial tapi institusi demokrasi ekonominya tidak Nggak hidup. ada. Sehingga apa? Masyarakat tidak mampu meng-create pendapatan karena tidak ada kekayaannya. Tinggal tulang sama kentut kita ini, rakyat kita ini udah Tulang diperes sama lagi kan. Mas Suroto, ini Yes. saya juga mau nanya nih Mas. Oke lah tadi Mas sampaikan barang-barang subsidi itu pas Mas cek di lapangan harganya nggak sesuai. Harusnya yang sesuai dengan subsidi yang dijual lah sama pemerintah gitu. Berarti kan ada kelemahan dalam pengawasan. Satu, kelemahan dalam pengawasan. Betul. Kenapa? Karena barang subsidi tadi harganya melambung tinggi. Kelemahan dalam pengawasan. Yang kedua, bukankah jadinya misalnya nih dibangunlah Kopdes Merah Putih. Terus di sini orang biasa masih jual barang-barang subsidi harganya naik. Bukankah harusnya nih dihabisi dulu baru dipindahi barang tuh ke sini? Gak ujuk-ujuk main dipindahin aja. Tiba-tiba dosa mereka hilang kan? Gak juga kan? Kan gak juga kan Mas? Harusnya kan ini juga harus ditindak nih dalam bidang pengawasan untuk menjual barang-barang subsidi ini. Jadi selama ini APH, aparat penegak hukum, itu yang ditugasi untuk mengawasi. Oke? Terus kemudian aparat hukum kita siapa? Ya polisi, jaksa. Iya. Dan lemah kan gitu. Lah terus kemudian apa? Ini kita ngomongin teorinya dulu. Basis teorinya adalah barang subsidi itu adalah barang publik. Dan barang publik itu harus masuk jalur distribusi khusus. Dan tidak boleh jalur komersial. Koperasi is not for profit, is not commercial path. Tapi adalah merupakan jalur benefit oriented. Manfaat kan. Dan yang hebatnya lagi, pengawasannya tidak lagi tergantung sama Pak Polisi. Tapi apa? Pengawasannya melekat karena apa? Seluruh masyarakat adalah pemilik dari perusahaan ini. Bisa mengawasi gitu kan. Loh, kalau teman-teman ini nanti di kelurahan mana terus kemudian barang subsidi ini ternyata dijual di atas HET, kita Mas Bakti bisa langsung datang ke KDKMP, saya pemilik perusahaan ini. We own it this company, we own it this enterprise, and kamu harus mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh negara untuk menjual barang sesuai dengan HET. Kalau kamu melanggar, kamu saya pecat. Berarti nanti di KDMP itu ada semacam tabel segini barang tuh harga subsidinya gitu ya. Betul. Dan itu kan sebetulnya kan bisa di browsing juga di internet gitu. Ya kalau di warung-warung ini kan kita nggak tahu barang ini kan besok berubah, besok bisa berubah kan. Iya. Iya kan benar kan. Ketetapannya kan tidak pernah berubah itu. Tapi kenapa kok harga berubah terus? Di lapangan begitu Karena kan? komersialisasi. Kenapa? Kan mereka itu pengusaha-pengusaha yang orientasi mengejar keuntungan. Makanya terjadi apa? Oplosan. Bukan hanya itu Mas, bukan hanya soal harga. Oplosan terjadi. Bahkan gas aja dioplos, kan gila itu kan yang sampai kecelakaan banyak itu. Dan dia akan ngoplos terus karena apa? Kalau gua ngoplos dapat untung nih 100 juta. Ntar gua ditangkap, gua cincai 50 juta gitu. Iya. Terus barang pupuk palsu, lahirnya dari mana? Ya ini. Terus kemudian tidak tepat sasaran, sudah jelas. Jadi bukan hanya soal harga. Ini untuk menertibkan supaya apa, barang subsidi ini sesuai tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga gitu loh. Bukan Dan barang hilang. tepat pengawasan karena diawasi melekat langsung sama rakyat. Dan kenapa itu penting? Karena masyarakat inilah yang paling penting untuk menjaga. Sebegitu luas kan aparat penegak hukumnya juga pasti gelepotan lah, ya kan? Terus kemudian pengusahanya itu juga kan nggak mau. Ini kan saya perusahaan privat, nggak bisa kamu otak-atik isi perut perusahaan gua kan gitu. Yeah. Kalau KDKMP kan milik kita nih, kita boleh dong membongkar isinya perusahaan kita sendiri. We own it, bro. It's not just customer. We are the owners, ya. Mas Roto, berikan saya bayangan lah. Kira-kira akan di tahun mana dan bulan mana kira-kira KDMP itu bakal sustain dan benar-benar sesuai dengan yang Mas Suroto bilang. Udah canggih lah nih barang. Oh. Kira-kira Kalau mandirinya kan katanya 2 tahun tuh. 2 tahun ya? 2 tahun adalah masa inkubasi transisi yang akan didorong ekosistemnya oleh 2 tahun dari pemerintah. 2025 ya? 2027 dong, operasional kan 2026 pertengahan ini katanya akan 20.000. Tapi full operasionalnya kan akan 40.000 katanya tahun 2026. Berarti yang 40.000 baru separohnya. Iya. Itu akan operasional 2026 Oke. akhir. Berarti 2007 2008. Itu udah benar tuh ya? Ya minimal
Kalau sesuai dengan instruksi presiden, amanah presiden dan juga Politea ini juga aktif, hiperaktif. Banyak podcast-podcast yang membahas koperasi gitu. Terus kemudian masa depan demokrasi kita melalui koperasi juga dibahas di retorika. Nah, itu. Di retorika inilah baru ada menteri dikatain biadab, Mas. Oh iya. I'm sorry. aman mas, santai. Ya, saya juga penasarannya gini Mas. Oh 2006 2007 ya. 2007 2008. Siapa sih sebenarnya yang maksudnya kepentingan macam apa saja yang ingin dirangkul lah dalam koperasi ini. Maksudnya di sana ada kepentingan rakyat itu tadi secara ekonomi. Tapi kan kita juga nggak bisa singkirkan masalah politik juga Mas. Maksudku kayak gini Mas. Kalau kita bicara soal legacy presiden gitu ya. Semua presiden ingin meninggalkan legasinya. Kalau Bu Mega misalnya ya, lembaga-lembaga hukum tuh banyak tuh. MK, Komisi Judisial gitu kan. KPK juga bahkan. Itu di zaman Bu Mega gitu kan. Zaman Gus Dur sebenarnya. Gus Dur, komisioner ya. Dan lembaga bantu negara. Nah, zaman Gus Dur juga, dan yang paling penting zaman Gus Dur itu adalah soal keberagaman Mas ya. Lembaga bantu negara yang paling banyak itu komisi-komisi itu. Ya, nah itu bagian dari itu perjuangan untuk keberagaman. Nah ya itu legacy. Penghargaan, hak sipol. Ya haknya lah. Gitu. Sipil politik. Cuman kan itu bukan sesuatu yang mengganggu tatanan ekonomi secara masif. Ya tadi kan, memang kan dari state-led capitalism, reformasi hanya melahirkan market-led capitalism. Jadi kapitalis dipimpin oleh pasar dan kemudian negara hadir itu di zaman Jokowi gitu kan. Itu juga neokapitalis kan gitu. Nah, yang disumbang dari utang, menggak utangnya sampai 3 kali lipat itu di zaman Jokowi karena apa? Untuk membiayai promosi sosial kan gitu. Terus kemudian infrastruktur yang dibangun banyak mangkrak itu kenapa? Karena bangunan sistem ekonominya, pondasi ekonomi masyarakat, rakyatnya yang sebetulnya butuh pergerakan ekonomi tidak dibangun dulu. Infrastruktur fisik ini akhirnya hanya menjadi menjadi faktor endorsement bagi atau pelayan bagi kepentingan foreign direct investment yang merusak jantung dari kerusakan lingkungan dan sebagainya itu kan dari korporat-korporat kapitalis, multinational corporations dan national corporation yang selama ini kelompok-kelompok serakah ini kan, termasuk yang sekarang ini sudah ditertibkan sama Pak Prabowo lewat PKH, Satgas PKH itu kan 5,8 juta loh Pak, hektar. Ya, numpuk-numpuk uang tuh kan waktu itu kan. Iya, dan 5,8 juta hektar itu diambil alih oleh negara. Ini adalah HGU yang ilegal. Jadi mereka nanam dan nambang di lahan secara ilegal gitu loh, dan sekarang diambil alih sama pemerintah gitu loh. Ini juga menurut saya satu paket dengan demokrasi ekonomi, termasuk yang DSI misalnya, dan antara sumber daya Indonesia yang akan menjadi eksportir tunggal barang-barang strategis. Barang-barang strategis batu bara supaya gitu. Tidak ada under invoicing sama under pricing kan. Setiap kebijakan Pak Prabowo itu bikin ketar-ketir pelaku-pelaku bisnis yang udah mapan secara struktural. Nah ini loh Mas. Kenapa kan gini. gitu? Sekarang Pak Prabowo sedang membangun perangkat-perangkat buat membatasi mereka lah. Kekuatan-kekuatan ekonomi yang sudah lama terbangun. Betul. Ya kan? Ingin menggoyang status quo. Nah, sampai-sampai ini ntar orang ragu nih kalau mau balik ini. Maksudnya kalau Megawati bangun MK segala macam, orang masih bisa ngakalin. Cuman kalau ini kan, kalau buat turning backnya itu mahal biayanya gitu loh Mas. Mungkin sama mahalnya dengan Pak Prabowo membangun perangkat-perangkat ini. Bukan hanya secara fiskal gitu ya, biaya yang saya maksud. Cuman ya biaya politik, biaya sosial, biaya kegaduhannya. Itu loh Mas, ini. If you want something different, you should be doing something different also, right? Kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda untuk hasil yang berbeda. Lah ini Presiden Prabowo sedang mempraktekkan barang ini kan sebetulnya. By Albert Einstein. Kata Albert Einstein itu. Oh ya. Kalau kamu ingin hasil yang berbeda, lakukan yang berbeda. Ya. Lah
Kalau kita business as usual, azas prudensial system yang dipakai Bu Sri Mulyani, gitu-gitu terus. Ya normatif itu makroekonomi terjaga, tapi statistik rakyat tidak berubah. Mereka tetap dalam posisi menderita gitu loh. Ini stabilitas, ini maksudnya stabilitas ya itu. Iya. Jadinya gini Mas, kita membaca Pak Prabowo ingin membantu masyarakat yang di bawah, tapi ini membuat stabilitas di atas pasti guncangannya luar biasa besar. Ya kan? Karena kita berharap ada sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh Pak Prabowo, quote unquote ini untuk masyarakat kecil. Nah, untuk menjaga stabilitas di atas kan juga penting sebenarnya. Betul. Iya kan Mas? Karena ini mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan berdampak pada hal-hal yang berbau politik. Ada perlawanan lah. Ada perlawanan. Menghadapi perlawanan itu bagi kepala pemerintah, dalam hal ini presiden atau pemerintah, itu kan juga nggak mudah. Itu nggak mudah. Dan ini menjadi semacam tanda bahwa memang Pak Prabowo cukup berani menggoyang status quo yang udah ada. Karena niatnya membantu masyarakat. Tapi kan ini masalah gini Mas, menjadi presiden kan kita juga harus hirup jangka panjang. Karena KDMP yakinlah dia tidak akan selesai dalam 1 periode. Dia harus 2 periode tuh menjaga barang ini supaya benar-benar berdampak, berefek, kena gitu kan. Ini maksudnya Bapak ini mendukung Bapak Prabowo 2 periode atau gimana? Saya? Ya. Oh iya saya dukung. Oh iya saya iya. dukung. Orang juga tahu lah saya dukung Pak Prabowo. Iya. Ya maksud saya itu kan mesti dijaga juga Mas. Nah dari Mas sendiri melihat stabilitas ini gimana di era Pak Prabowo ini? Karena banyak hal-hal yang kayak Bakti bilang tadi ini kan yang dirubah ini tantangan cukup besar, bukan tantangan kecil. Suatu terobosan yang tidak ada di dalam teks itu adalah satu ilmu baru. Pak Prabowo sedang mengajarkan ilmu baru buat kita. Nah dari situlah pentingnya kita ini membuat ini serius seluruh masyarakat. Jadi tidak ada yang namanya sesuatu itu tergantung pada satu orang presiden. Presiden itu kalau di dalam rumah Pak, itu seperti pembantu rumah tangga kita gitu loh. We are the real owners of this policy. Makanya disebut kedaulatan rakyat kan. Kekuasaan yang disebut kedaulatan itu bedanya apa? Kedaulatan itu tidak didelegasikan, tidak direpresentasikan. Hak saya, hak berdaulat saya sebagai rakyat itu tidak saya delegasikan kepada DPR, kepada presiden. Dan juga tidak saya representasikan kepada presiden dan DPR. Negara masih milik rakyat dan milik saya. Gitu loh. Nah berarti rakyat ini seluruh Indonesia, Politea ini, civil society ini punya tanggung jawab yang lebih besar sebetulnya untuk mendukung hal yang baik. Kalau kemudian terjadi turbulensi politik, ya itu konsekuensi seorang pemimpin. Kan presiden ini kan juga pemimpin kan. Pemimpin masyarakat yang sekarang ini dipilih oleh masyarakat secara demokratik gitu. Ya biarkan aja. Itu jadi tantangan pemimpin. Kalau pemimpin takut menghadapi tantangan dan takut menghadapi gangguan, ya jangan jadi presiden. Singkat. Itu konsekuensi demokrasi bro. Oke. Ini juga lagi Mas. Ada yang bilang begini. Ini mungkin Mas Suroto bisa menjawabnya dengan lantang. Karena Mas Suroto memperjuangkan KDMP juga. Ada yang gini juga. Kalau kita lihat-lihat. Memang yang dibantu Pak Prabowo itu adalah masyarakat ke bawah. Yang dalam quote-unquote dalam populasi itu mayority. Betul. Kalau dibawa ke politik elektoral lebih gede lah misalnya. Karena gede. Tentu yang terjepit kelas menengah. Kelas menengah kan merasa wah Pak Prabowo ini populis sekali. Membantu masyarakat yang ada di bawah. Kan. Oke lah setelah lah. Karena beliau menjadi presiden itu keputusan beliau untuk melakukan itu. Tapi ada juga yang bilang begini Mas. Terkait dengan pembangunan KDMP ini kan kita juga gak bisa bilang anggaran yang dikucurkan sedikit. Anggaran yang dikucurkan untuk itu kan gede banget. Semua orang nunggu tuh di lantai 4. Kan gede banget anggaran yang dikucurkan. Aku baca komentar netizen lah segala macam. Ada gedung KDMP bagus banget. Sampingnya sekolah jelek banget, sekolah negeri gitu. Jadi seolah-olah tuh orang tuh banyak yang beranggapan begini. Astaga, harusnya yang dibangun tuh sekolah di sampingnya dulu sebelum KDMP itu dibangun. Sehingga orang merasa kayak ada kesenjangan tapi bukan dari segi kebutuhan pokok masyarakat. Tapi dalam pembangunan infrastruktur mana yang lebih penting sebenarnya. Apakah sekolah yang kan orang suka sanding-sandingin gitu loh Mas. Dulu orang sandingin juga sama kantor MBG Mas. Betul. Ya kan MBG sekarang udah mulai ada yang sandingin sama KDMP. Ya. Maksud saya gimana Mas melihat itu? Oke. Mana yang harusnya jadi prioritas juga dalam hal ini pendidikan? Gimana Mas membaca atau menjelaskan itu? Sekolah penting, masjid penting, ya kan. Gardu pos juga penting untuk menjaga keamanan kan gitu.
Maksudnya ya apa? Markas-markas tentara itu untuk menjaga teritori dan sebagainya, semua penting. Tapi ini bukan seperti membangun masjid, Pak. Membangun koperasi itu membangun perusahaan, aset produktif saya katakan. Kalau masjid tidak boleh itu. Sekolah tidak boleh dijadikan aset produktif, dikomersialisasi malah nggak boleh. Nah, spending government di sini dalam policy fiskalnya itu berarti selesai kan di situ. Tidak bergerak, tidak bertambah. Lah kalau koperasi KDKMP, satu gedung itu kalau bisa, itu nanti berkembang jadi ada rice mill unit, RMU, dibangun gedung baru, ada dibangun mungkin factory yang ada atau pabrikan untuk produk-produk UMKM, dibangun lagi gedung baru. Dia berkembang, Pak. Lah nanti dari hasil-hasil itu biarlah masyarakat melakukan musyawarah untuk apa? Untuk membangun kelurahannya, membangun masjidnya, membangun sekolahnya lebih bagus dan harus lebih istimewa gitu. Itu nalar spending government yang benar, yang selama ini hanya apa? Jadi beban utang terus kemudian mangkrak kan gitu. Yang dibangun Jokowi ini kan selama 10 tahun kan mangkrak semua tuh. Bandara misalnya. Itu sekarang jadi rumah kambing itu yang di Tasik gitu. Enggak, ada fungsi Kayak lain gitu. Mas. Ada fungsi lain di situ. Oh, ada fungsi lain di situ. Jadi kandang kambing ya. Dan ada banyak di bandar-bandar di daerah seperti itu. Nah, ini karena apa? Karena perhitungan terhadap aset produktif ini tidak didesain secara kelembagaan. Ini kan membangun koperasi, ini kan membangun perusahaan, Pak. Bukan sedang membangun sekolah. Apakah sekolah tidak penting? Priority. Tapi bagaimana caranya menghasilkan duit supaya bisa masyarakat desa itu mengambil keputusannya sendiri, tidak mengantungkan kepada APBN, dana alokasi desa ditunggu-tunggu dari menteri desa. Ya caranya koperasi ini nanti keuntungannya dimusyawarahkan untuk membangun Mas, daerahnya nanti kalau sendiri. ada sengketa di dalam koperasi siapa yang selesaiin? Ya anggota lah. Anggota Kan aja. kekuasaan tertinggi kan di dalam Nah, rapat maksudnya- anggota itu. Oh, kita banyak lihat masalah di kampung itu. Ini saya ambil contoh Mas ya. Di kampung saya itu dekat PT Semen Padang. Itu soal limbah besi aja orang bunuh-bunuhan Mas. Nah, kalau ada persengketaan kayak gitu nanti, apakah cuma anggota yang cuma bisa nyelesain itu? Pemilik koperasi adalah anggota. Kekuasaan tertinggi ada di anggota. Anggotanya itu seluruh masyarakat di desa itu kan. KDKMP ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya, forum tertinggi itulah atau rapat anggota itulah penyelesainya. Kalau tindakan kriminal misalnya atau perusakan lingkungan atau apa dilakukan oleh koperasi, ya itu ditindak secara hukum apa yang badan hukum koperasi ini kenapa kok merusak lingkungan misalnya. Ya ada tindakan hukumnya misalnya. Tapi yang jadi pemilik kan masyarakat. Maka dari itu tidak ada tawar-menawar, yang namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu yang paling penting adalah apa? One person one vote tadi. Hak setara dalam mengambil keputusan. Ini tidak boleh ditawar. Nah itulah yang akan menjaga koperasi ini tetap langgeng dan koperasi menjadi milik masyarakat. Gitu bro. Aku ada pertanyaan juga satu lagi. Ada dua sih sebenarnya Mas. Satu, nasib BUMDes. BUMN desa. Karena ada KDMP, ada BUMDes nih gimana nasibnya? Itu yang pertama. Yang kedua, penyelesaian masalah tentu BUMD. ya badan usaha milik desa. Ya. Oke. BUMDes, BUMD, BUMD. itu semua terkait lah di dalam itu tuh. Iya. Yang kedua gini Mas, aku masih kepikiran tuh gini. Penyelesaian masalah KDMP yang Bakti tanyakan tadi itu Mas sampaikan diselesaikan oleh para anggotanya. Karena one man one vote. Karena masyarakatnya disitulah yang menentukan nasib mereka sendiri. Tentu kalau kita bicara tentang nasib orang atau kita menciptakan KDMP, menciptakan suatu perusahaan itu tadi, aku nggak pengen beranggapan bahwa masyarakat kita ini banyak yang belum pintar, sehingga pasti persoalannya kalau mereka selesaikan sendiri, aku juga nggak akan bilang entah kemana-mana. Aku ada kekhawatiran itu, karena aku juga percaya Mas, demokrasi itu juga harus siap untuk masyarakat yang juga udah siap. Dalam hal ini cukup punya nalar kritis dalam menyelesaikan persoalannya sendiri. Dari Mas Suroto bagaimana melihat sosial kita dalam misalnya ada satu masyarakat desa dilepas aja gitu. Kan mestinya harus ada pengawasan juga dari entah pemerintah yang lebih pusat atau gimana Mas melihatnya? Untuk BUMDes dulu ya. Iya, BUMDes dulu yang satu. Soal BUMDes ini kan entitas bisnis yang udah ada di desa itu. Terus kemudian ini milik pemerintahan masyarakat desa di situ. Perangkat desa ya. Pemerintahan desa di situ. Nah, kemudian apa masalahnya? Ya tinggal disinergikan aja apa yang sudah dilakukan oleh BUMDes selama ini, ya kan? Disinergikan Pak.
Ini kan bisnis as usual juga ketika ada badan usaha ketemu sama badan usaha, apa yang bisa dikerjasamakan? Misalnya contoh nih, BUMDes misalnya mengorganisir para petani yang ada di desa itu. Terus kemudian bagaimana mengkurasi supaya produk-produk UMKM itu berkembang. Terus kemudian dipasarkan melalui jalur distribusinya melalui KDKMP seluruh Indonesia. Kan gitu. Ini kan lembaga-lembaga ini bukan hanya BUMDes tapi usaha-usaha yang ada di masyarakat itu kan orang khawatir ini nanti kalau KDKMP berdiri nanti warung-warung ini kok dipusuhi gitu sampai tutup ya misalnya kayak gitu kan, ada opini kan gitu di sosial media. Loh ini kan jadi mitra Pak. Yang jelas koperasi ini mitra adalah gimana, mitra begini, misalnya kamu warung bro, ini kan KDKMP ini kan ngambil barangnya langsung dari prinsipal dari pabrik ya kan, berarti harganya lebih bagus ya kan, tinggal jadi mitra akan dapat harga lebih bagus. Kan gak mungkin outlet KDKMP ini misalnya melayani untuk eceran di pojok desa sana hanya satu gitu terus tergopoh-gopoh untuk semua belanja ke KDKMP, kan gak mungkin. Kan harus ada warung-warung juga yang sudah ada ini jadi mitra. Kalau dapat harga lebih bagus, iya kan? Kayak micro grosir gitu loh. Ya dia jualannya adalah sama dengan barang ya, semoga yang ada di KDKMP secara ya pasti murah lah, orang langsung ke prinsipal bro. Kalau tidak murah berarti jalur distribusi yang dibangun ini omong kosong. Philip Morris, Jarum, Gudang Garam, kasih barang dulu. Terus yang kedua tadi soal penyelesaian masalah. Masalah itu di koperasi itu sebetulnya adalah masalah demokrasi. Pelajaran demokrasi yang paling penting adalah apa? Mempercayai masyarakat. Kalau kamu memilih jalur demokrasi, maka kamu harus mempercayai apa itu yang ada di masyarakat. Tapi kita juga diperingatkan bahwa ada jalur meritokrasi, jalur orang-orang yang segelintir elit, orang pandai dan hatinya tulus baik, yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Ini skolar yang punya hati nurani. Mereka kombinasi nih. Nah itulah indahnya demokrasi sebetulnya. Jadi tidak hanya demokrasi itu dimaknai sebagai suara terbanyak. Emang suara terbanyak itu menghasilkan apa? Ya cuman banyaknya suara kan. Emangnya kita itu misalnya dengan suara terbanyak terus kemudian menghasilkan wapres yang berkualitas misalnya. Kan belum tentu. Iya kan? Ini sorry loh ya. Kan itu hanya menggambarkan bahwa dia dapat suara terbanyak. Tapi apakah menggambarkan kualitas seorang wapres yang dia dipilih sepaket Mas Presiden Wapres. Ini kan oh ya, tapi maksud saya ini kan tadi saya hanya menggambarkan seorang wapres kan iya, gitu. Oke. Ini cuma gambaran doang ya. Bisa jadi boleh dong. Anggota DPR itu bisa juga. Meritokrasi itu seperti itu. Ganti DPR Mas. Gubernur. Mancing loh. Makin gue dalam ini. Iya. Kasih lu pertanyaan terakhir. Udah sejam enggak nyangka gue. Mas, kalau soal keterlibatan TNI dan Pak Prabowo gimana Mas? Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Iya.